Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam kelas ini, dalam pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan penerangan, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini pelajarannya apa? Mata pelajaran fikih. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Monggo. Sebelum pelajaran dimulai, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah itu, mari kita membaca Asmaul Husna dulu sebelum memulai pelajaran. Dipimpin oleh ketua kelas. Pembacaan Asmaul Husna dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razaqu ya Fattah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Khafir ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Alim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ma'izu ya Syahid ya Aku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubadi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wahid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir
qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awwalu ya akhir ya qahiru ya batin ya wali muta'ali ya baru ya tawwabu ya muntakimu ya afu ya rahufu ya malik malikal mulki zal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami' ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya ya nafi'u ya nuru ya hadi ya badi'u ya waqi ya warisu ya rashidu ya sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna yaghfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina kafir an sayiatina wastur ala uyubina wajbur ala nusranina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih hajsadana daima ayatina ilal khairi qarribana anni syarri ba'idana wal gurna raja'una akhiran dilnal muhna baligh maqasidana waqti hawajidana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Taha Khalilur Rahman wa ali wa sahbihi ila akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Terus hari ini masuk semua ya? Ya, Alhamdulillah. Dibuka pelajaran fikihnya bab toharo. Bab toharo. Di sini ada yang pernah mendengar atau mendengar apa istilah apa itu toharo? Saya Pak pernah. Oh, apa itu toharo? Toharo secara bahasa artinya bersuci. Bersuci. Ada yang lain? Tidak ada. Ada yang lain? Apa Mas? Toharo itu? Oh, nggak tahu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab toharo. Toharo adalah menurut bahasa, artinya bersuci. Ini menurut bahasa. Apa toharo menurut bahasa? Bersuci. Bersuci. Apakah bersuci ini hanya dalam pakaian saja? Tidak. Apakah bersuci dalam bab toharo ini dalam berpakaian saja? Tidak. Tidak. Tentu tidak. Jadi bab toharo ini mencakup
pakaian, badan. Ya, terus ada lagi, ada yang tahu apa lagi? Tempat. Tempat. Ya, jadi ketika kita mau sholat, ya, toharo ini bab sesuci, bersuci. Ketika kita mau sholat, kita harus mengetahui apakah pakaian kita itu suci atau najis, apakah badan kita itu suci atau najis, dan terakhir tempatnya. Ya, harus dipastikan semuanya, baik pakaian, badan maupun tempatnya. Supaya kenapa kok ada bab toharo? Kenapa ada bab toharo? Karena diperuntukkan untuk menilai apakah tempat atau badan atau pakaian itu suci atau Ya. tidak. Kenapa Islam itu menekankan bab toharo? Karena dalam Islam itu ada semboyan yang berbunyi Innallaha yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu suka dengan yang bersih. Ya. Jadi sahnya sholat itu yang pertama harus suci. Suci dari pakaian, badan maupun tempat. Ya. Sampai sini ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang ditanyakan? Faham ya? Fahim tuh? Aina. Fahimna. Lanjut. Setelah kita mengetahui toharo itu apa, setelah kita mengetahui, kita harus tahu juga macam-macam najis. Ya. Lawan kata dari toharo itu apa? Najis. Lawan kata dari toharo itu najis. Najis. Apa sih najis itu? Perkara yang bisa dilihat seperti air kencing, darah, dan sebagainya. Ya. Jadi najis itu perkara yang kotor. Menurut bahasa, perkara yang kotor. Ya. Tapi najis itu ada kelompok-kelompoknya. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama najis apa? Dibuka bukunya, najis apa? Mukhaffafah. Yang pertama najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini najis yang paling ringan. Maksudnya paling ringan itu apa? Najisnya ya yang dibersihkan dengan air saja sudah cukup. Dan ini biasanya najis mukhaffafah ini terletak pada bayi. Ya, bayi yang masih menyusui ibunya itu dikategorikan dengan najis mukhaffafah. Bayi 2 tahun. Nah, gimana cara membersihkan najis mukhaffafah? Yaitu dengan cara Dicipratkan air. dicipratkan air, memercikkan air saja. Tidak usah digebior air. Najis mukhaffafah cara menyucikannya yaitu dengan menyipratkan air saja. Terus yang kedua, najis mutawasito. Lah, najis mutawasito itu najis yang tengah-tengah. Maksudnya yang tengah-tengah itu antara ringan dan berat. Biasanya najis mutawasito itu najisnya kayak kotoran kita. Ya, kencing, beraknya kita itu termasuk golongan najis mutawasito. Kencingnya orang dewasa. Kencingnya orang dewasa. Baik. Lalu bagaimana cara mensucikan najis mutawasito? Ya, Yang pertama, cara mensucikan najis mutawasito, ketika kita melihat itu najisnya seperti contohnya kotoran hewan. Ya, kotoran hewan itu najis mutawasito. Kita bersihkan dulu kotorannya. Setelah kotorannya bersih, baru kita gebior dengan air. Ya, mutawasito itu ketika ada kotoran mohon maaf, kotoran sapi, kita cakup dulu kotorannya. Setelah kotorannya hilang, baru kita gebior dengan
air. Itu najis mutawasito. Pertama tadi najis mukhafafah. Gimana cara mensucikannya? Dibersihkan air. Dipercikan airnya saja. Diperciki air saja itu sudah suci kalau najis mukhafafah. Kalau najis mutawasito itu kita hilangkan dulu najisnya, lalu kita gebyur dengan, kita siram dengan air. Terus najis yang ketiga yaitu najis mughalladho. Nah, najis mughalladho ini najis yang paling berat. Dan najis mughalladho ini adanya pada hewan, yakni babi dan ya, babi dan anjing. Ini termasuk kategori najis mughalladho. Cara mensucikan najis mughalladho itu berbeda dengan najis mukhafafah dan najis mutawasito. Kalau najis mughalladho itu kita cari 7 debu. Misalnya tangan kita kena jilat air liur anjing. Lah itu tangan kita harus dibasuh dulu dengan debu dulu ya. Debu sebanyak 7 kali. Debu 7 kali ya. Kita usapkan dulu dengan debu sebanyak 7 kali, baru kita basuh dengan air biasa. Ya. Sampai sini paham? Najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Najis ringan. Najis yang paling ringan. Cara mensucikan najis mukhafafah. Diperciki air. Diperciki air. Baik. Saya kira semua sudah paham ya. Ada penghapusnya. Penghapus. Baik, setelah kita mengetahui apa itu toharo, terus macam-macam najis, kita masuk pada alat bersuci dari najis. Nah, membersihkan najis itu juga harus ada alatnya. Lah, alat yang pertama itu apa? Air. Ya. Alat yang paling utama dan yang paling pertama itu ketika kita bersuci dari najis itu air. Lah, air sendiri ini memiliki beberapa kategori. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak. Air mutlak ini air yang bisa untuk suci mensucikan. Air mutlak ini air suci mensucikan. Suci mensucikan. Maksudnya apa sih? Suci mensucikan. Maksudnya air itu sudah suci dan air tersebut bisa mensucikan najis. Itu namanya air mutlak. Contohnya air sumur. Ketika kita wudhu di pondok, di sekolahan, wudhu dari keran. Keran itu asalnya dari sumur. Lah itu namanya air mutlak. Suci dan mensucikan. Ketika kita berwudhu pada air mutlak, maka najis kita, hadas kita bisa suci. Yang kedua, air makro. Nah, air makro ini apa, anak-anak? Air musyamma. Nah, air makro ini air yang terkena panas. Maksudnya air yang terkena panas itu apa? Kita mempunyai wadah baskom yang terbuat dari
besi. Lah, ketika ada panas kita jemurkan baskom itu dengan air tersebut. Lah, air itu namanya air makruh. Makruh itu apa? Makruh itu perkara yang tidak disukai dengan Allah. Jadi hukum menggunakan air makruh itu tidak boleh. Ya, air yang terkena sinar matahari. Dan hukum menggunakan air makruh ini tidak boleh. Kenapa kok? Semua dalam ajaran Islam itu sudah dijelaskan. Kenapa air itu tidak boleh digunakan? Pasti ada sebabnya. Karena air yang sudah terkena sinar matahari dan wadahnya itu besi, ketika kena kulit nanti kulitnya akan menjadi penyakit. Air tersebut menjadi penyakit, sumber penyakit. Makanya agama Islam, syariat Islam melarang air yang terkena sinar matahari dan wadahnya itu terbuat dari besi. Terus kategori air yang ketiga yaitu air Suci tidak mensucikan. ya air ghairu Mutahhir. mutahhir. Air ghairu mutahhir ini air suci. Air itu suci, tapi tidak mensucikan. Contohnya kopi. Kopi ini suci. Ya, air kopi itu suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan, tidak bisa untuk berwudu. Contoh. Ya, ini kan susu. Susu ini saya minum boleh nggak? Boleh. Boleh. Lah, tapi kalau untuk saya gunakan wudhu boleh nggak? Tidak boleh. Nah, makanya ini dinamakan air ghairu mutahhir, air suci tapi tidak mensucikan. Paham ya sampai sini? Air ghairu mutahhir. Saya minum susu. Halal karena suci. Tapi ketika saya menggunakan untuk wudhu maka tidak boleh, tidak sah. Itu namanya air ghairu mutahhir. Kemudian yang keempat, air mustakmal. Air mustakmal adalah air suci, tapi bekas dari untuk mensucikan. Contohnya ini, ketika saya wudhu, air bekas wudhuan saya nyemplung ke sini. Lah ini tidak boleh untuk bersuci karena air ini sudah digunakan untuk mensucikan. Air mustakmal, air bekas wudhu, air bekas cebok dan lain-lain. Itu air mustakmal, bekas wudhu. Sekarang ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalnya kita wudhu tapi wudhunya di kamar mandi langsung kayak gini? Itu nggak apa-apa, asalkan bak mandinya itu lebih dari dua kola. Dua kola itu sekitar 140 sekian liter lah kalau ditampung. Ya, jadi kalau kalian jumpai orang kok wudhu, habis wudhu air wudhunya itu netes lagi ke air tersebut, tapi besar, dalam skala besar airnya, itu tidak apa-apa. Ya. Lanjut yang kelima, yaitu air mutanajis. Air mutanajis itu air suci. Awalnya itu air suci, ya. Tapi terkena kotoran, terkena najis. Najis itu kencing kita, kotoran kita, ya. Air yang terkena kotoran. Ini tidak boleh untuk bersuci, sudah jelas. Kalau air itu sudah tercampur dengan kotoran hewan maupun kotoran manusia, itu tidak boleh untuk berwudu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sebelum saya akan melanjutkan pada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Ya, apa? Jika air yang suci terkena najis, tetapi air itu dua kola, apakah masih najis? Pertanyaan bagus. Air mutanajis itu tadi apa, anak-anak?
air suci yang terkena kotoran. Kalau airnya itu lebih dari 2 kulah atau lebih dari 60 cm panjangnya, lebarnya, itu tidak apa-apa. Contoh, kalian di sungai. Nah, di sungai itu kan mesti ada kotoran manusia. Kalian wudhu di sungai itu tidak apa-apa. Karena di sungai itu skalanya besar dan sungai itu termasuk air mutlak. Paham? Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Kalau tidak ada yang nanya, maka saya akan bertanya kepada kalian. Air. Al. Air makro itu air apa, Al? Air yang terkena sinar matahari. Apakah itu doang? Dan wadahnya terbuat dari Dan terbuat dari besi. besi. Ya, jadi air makro itu air yang terkena sinar matahari dan wadahnya itu terbuat dari besi. Baik. Sampai sini paham ya semuanya ya? Bab toharo. Apa itu toharo? Apa itu najis? Macam-macamnya najis dan alat-alat bersuci dari najis. Yang pertama air. Tadi baru pertama loh air. Ya, air itu ada 5 golongan. Air mutlak, air makro, air ghairu mutahhir, air mustakmal, dan air mutanajis. Kemudian alat yang digunakan bersuci yang kedua yaitu debu. Debu. Ya, tapi ketika kita bersuci menggunakan debu ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, ketika tidak ada air. Ya, ketika tidak ada air sama sekali, maka kita bersuci dengan menggunakan debu. Sekarang kalau misalnya bepergian di pesawat itu kan air cuman terbatas. Itu gimana cara bersucinya? Tayamum. Dengan debu tadi ya. Lanjut yang ketiga, batu. Menggunakan batu. Ya. Sampean jalan, dolin, main, keluar rumah. Ketika tengah jalan kebelet, mohon maaf, pipis. Ketika pipis kebelet temen, kebelet sangat. Udah nggak betah. Di tengah sawah kalian kencing, bingung nggak ada air. Oh, ternyata ada batu. Ya udah, batu itu dipakai buat bersuci tidak apa-apa. Terus yang terakhir, kertas, daun, dan lain tisu dan sebagainya. Ketika pokoknya yang paling utama itu air. Ketika tidak ada air, maka menggunakan debu. Ya, kalau debu dirasa susah maka batu. Kalau batu dirasa susah maka kertas dan daun atau tisu. Pokoknya agama Islam ini agama mudah. Jangan beranggapan agama Islam ini agama yang susah. Ya. Baik. Saya kira paham ya. Ada yang perlu ditanyakan sampai sini sebelum saya melanjutkan? Ayo anak-anak. Tidak ada ya? Apa? Pakai mic-nya. Batunya itu harus kayak gimana, Pak? Batunya itu harus kayak gimana? Pokoknya batu yang padat. Di sini yang dimaksud batu padat itu kan ada batu namanya batu bata. Ya, batu bata itu nggak padat, nggak terlalu keras. Nah itu, kalau misalnya tidak ada batu
kali, batu sungai, maka menggunakan batu bata. Pokoknya kalau ada batu, nyari yang batu sungai. Batu sungai tahu kan? Ya. Yang keras hitam itu, ya. 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 Sampai sini saya akhiri ya. Habis ini kalian diskusi bersama teman sebangku kalian. Ayo didiskusikan materi saya dari awal, nanti saya tanya. Baik, apa itu toharo mas? Bersuci. Bersuci, baik. Yang dimaksud najis mughaladz itu apa, Habib? Najis yang berat yang berasal dari anjing dan babi. Anjing dan babi. Dan cara mensucikan najis mughaladz itu dengan cara gimana? Dibersihkan dengan debu 7 kali. Debu 3 kali, salah satunya dengan menggunakan debu. Baik, bagus Bib. Apa yang dimaksud najis mukhafafa? Najis mukhafafa adalah najis yang ringan, Najis yang ringan. Cara mensucikannya diciprakan air. diciprakan air. Kalau najis mutawasito? Najis orang dewasa Najis orang dewasa. Cara mensucikannya dibasuh dengan air. dihilangkan dulu najisnya, Jangan dulu najisnya. lalu dibasuh Dibasuh dengan air. dengan air. Baik, kembali ke tempatnya masing-masing. Saya minta satu dari kalian maju ke depan mempresentasikan apa yang saya ajarkan tadi. Sebisanya saja. Ayo, siapa yang siap? Saya siap. Oh ya, mari maju. Didengarkan ya temannya. Toharo itu apa, Mas? Toharo secara bahasa adalah bersuci. Bersuci. Apakah bersuci? Baik. Secara istilah? Secara istilah adalah mensucikan badan, tempat, ataupun pakaian dari najis maupun hadas. Baik. Ya, didengarkan toharo itu mensucikan badan, pakaian, dan tempat. Semuanya harus suci. Najis, macam-macam najis ada berapa? Ada 3. Najis ada 3. Yang pertama najis mutawasito. Mukhafafa. Ya, mukhafafa, terus Mutawasito, mutawasito, mughalado. mughalado. Baik. Najis ada 3, mukhafafa, mutawasito, mughalado. Lanjut, alat-alat untuk bersuci. Yang pertama ada air. Ada air. Air itu ada berapa macam? Ada 5 macam. 5 macam. Yang pertama air mutlak. Ya. Yang Ngadep sana Mas, ngadep sana. Air mutlak, terus air makro, Air makro. atau air musammas. air musammas, terus Air ghairu ghairu mutahhir. mutahhir, terus yang terakhir air Mustakmal. mutanajis. Ya, mustakmal. Terus Mutanajis. mutanajis. Sekarang yang dimaksud air suci mensucikan itu yang gimana? Yang suci tetapi bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya Air sungai, air sumur dan es. air es dan lain-lain. Itu namanya air suci tapi mensucikan. Mensucikan. Ada juga air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa? Ghairu mutahhir. Ghairu mutahhir. Contohnya? Kopi, Nah, susu ini suci tapi tidak bisa mensucikan. Baik. Terus alat yang kedua yaitu menggunakan debu. debu. Debu ini kalau tidak ada air maka menggunakan Debu. Terus Yang ketiga adalah batu. batu. Lanjut, Yang keempat adalah tisu. tisu dan kertas. Baik. Tepuk tangan. Kembali Mas ke tempatnya. Ya, terima kasih.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah pembelajaran pada pagi hari ini, saya kira saya mempunyai harapan kepada kalian, harap memperhatikan betul masalah bersuci ini. Kenapa kok kita harus memperhatikan masalah bersuci? Karena banyak orang yang disiksa di neraka itu karena dia tidak bisa bersuci, terkhusus pada kencing, ya. Maka saya harap semuanya paham bagaimana cara mensucikan najis dan lain-lain, najis itu ada berapa dan lain-lain sebagainya, supaya kalian tidak termasuk orang-orang yang masuk neraka gara-gara tidak bisa bersuci. Ya, paham nggih? Fahim tuh? Fahimna. Alhamdulillah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketua kelas harap memimpin doa sebelum mengakhiri pelajaran. Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat pada ilmu kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.